Ya, dan yang berikut ini masih jadi pembicaraan hangat meski pemerintah dan DPR menyepakati penerima bantuan iuran PBI jaminan kesehatan dibayarkan pemerintah dalam 3 bulan ke depan. Hal ini sempat membuat gaduh dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran tanpa adanya sosialisasi sangatlah merugikan, terutama bagi mereka yang mengidap penyakit katastropik. Dan kita simak laporan khas redaksi. Tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Inilah jawaban yang diberikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai gaduh karut-marut data berujung penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Pernyataan diberikan saat rapat bersama DPR di Jakarta Senin kemarin. Selain DPR, rapat dihadiri wakil pemerintah yaitu Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Rapat menyepakati dalam jangka waktu 3 bulan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan iuran PBI dibayarkan pemerintah. Disepakati pula optimalisasi anggaran APBN yang telah dialokasikan dengan data akurat. Tidak aktifnya kartu BPJS Kesehatan PBI adalah dampak penyesuaian data penerima bantuan pemerintah yang dilakukan Kementerian Sosial dan berlaku 1 Februari 2026. Pembaharuan data dilakukan untuk memastikan bantuan iuran BPJS Kesehatan tepat sasaran. Namun hal ini belum serta-merta meredakan keresahan jutaan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran yang harus pontang-panting usai BPJS Kesehatan mereka tidak lagi aktif. Miani salah satunya, ia menilai kebijakan ini sangat menyulitkan, terutama bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Suaminya menderita penyakit kronis dan harus menjalani hemodialisa rutin. Menurutnya, status desil keluarganya masih berada pada kategori 6 hingga 10, meski kondisi ekonomi berubah sejak suaminya sakit kronis hingga berhenti bekerja. Permohonan perubahan data telah diajukan sejak 6 bulan lalu, namun hingga kini belum ada pembaharuan status. Sangat menyulitkan sekali ya Mas ya. Merugikan sekali. Saya pribadi kan saya sebenarnya butuh banget nih PBI karena suami sedang tidak bekerja dikarenakan tadinya bekerja karena ada sakit kronis jadi menyebabkan suami tidak bekerja. Dengan adanya PBI sangat membantu. Posisi saya mencari kerja juga belum dapat. Dengan adanya ini keberatan juga, saya 1 kakak 4 orang. Jadi 140 per bulan harus bayar, sedangkan saya sama suami tidak ada pendapatan. Di unit dialisis Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, manajemen rumah sakit melakukan pengecekan status peserta BPJS Kesehatan PBI pasien hemodialisa yang dilayani. Bagi pasien hemodialisa yang status kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI dinonaktifkan, pengelola Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie memberikan toleransi dengan fasilitas khusus dengan mengkomunikasikan keluarga pasien ke dinas sosial dan lembaga terkait. Hal ini dilakukan untuk membantu pasien hemodialisa yang harus mendapatkan layanan medis rutin yang bersifat vital dan tidak dapat ditunda. Di rumah sakit ini tercatat ada 40 pasien BPJS Kesehatan PBI yang rutin melakukan cuci darah setiap bulan. Ya BPJS-nya kemarin sempat tidak aktif toh. Cuma kemarin admin di sini kasih info, kasih kabar bilang BPJS-nya tidak aktif. Jadi dikasih kesempatan ngurus kemarin paginya di kantor dinas sosial. Kantor dinas sosial langsung hubungi di BPJS baru bisa aktif. Tapi cepat kami hubungi yang bersangkutan untuk dialihkan jamnya, kemudian memberikan waktu kepada peserta untuk segera mengurus ke daerahnya, dan alhamdulillah langsung aktif dan sorenya bisa langsung dilakukan lagi pelayanan darah. Sementara itu, puluhan ribu warga Surabaya dikabarkan dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran PBI. Total ada 45 ribu lebih peserta yang statusnya dicabut.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras menegaskan, warga yang kepesertaan dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk aktif. Sejumlah kriteria diterapkan. Pertama, peserta masuk dalam daftar PBI yang dinonaktifkan pada Januari 2026. Kedua, hasil verifikasi menunjukkan peserta masuk kategori miskin atau rentan miskin. Dan ketiga, peserta mengidap penyakit kronis yang mengancam keselamatan jiwa seperti pasien cuci darah, stroke, hingga kemoterapi. Ya, secara persyaratan sih yang penting merupakan penduduk kota Surabaya dan itu harus dilaporkan melalui dinas sosial atau dinas kesehatan atau melalui kelurahan masing-masing. Itu bisa didaftarkan melalui PBPU Pemda. Akhirnya, gaduh kasus ini menjadi catatan kritis. Pemutakhiran data yang dilakukan dinilai dieksekusi dengan serampangan. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang serba sulit seperti sekarang, berobat menjadi sedemikian mahal bagi masyarakat kebanyakan. Tim Liputan CNN Indonesia.